Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin isanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya, pembahasan kita kali ini ada melanjutkan yang kemarin, yaitu tanda rofa, wau ya, ya di tempat yang kedua. Sedikit kita mereview, pembahasan kita kali ini adalah bab tentang alamatul i'rab, ma'rifatu alamatul i'rab, ya mengetahui atau ma'rifah terkait dengan tanda i'rab. Ya, pembahasan yang pertama itu adalah rofa, ya. Rofa memiliki 4 alamat, yang pertama dhammah, yang kedua wau, yang ketiga alif, yang ketiga nun. Tempat yang pertama, alamat yang pertama adalah dhammah, itu kemana sudah dibahas, ya. Kapan dhammah itu menjadi tanda bagi rofa, yaitu pada 4 tempat ya. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan jamak dan fi'il mudhari yang tidak nempel ujungnya apapun. Itu 4 yang 4 itu sudah kita bahas dari definisinya, contoh-contohnya dan bagaimana cara mengi'rabkannya, ya. Nah, itu sudah kita lewati dhammah ya, ada 4 tempat. Nah, yang kedua adalah wau. Kapan wau menjadi tanda bagi rofa? Yaitu pada 2 jenis kata. Ya, pada 2 jenis kata, yaitu ada jamak mudzakkar salim, yang kedua adalah al-asmaul khamsah. Ya. Hanya 2 saja. Jadi wau menjadi tanda bagi rofa pada 2 jenis kata. Yang pertama jamak mudzakkar salim, yang kedua al-asmaul khamsah. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas jamak mudzakkar salim. Definisinya apa, bagaimana, contohnya bagaimana, mengi'rabkannya bagaimana, begitu juga sama mulhaqnya ya, sesuatu yang serupa dengan jamak mudzakkar salim, ya. Ada beberapa di sini yang kita tulis, yang kita bahas, seperti al-fadhul uqud, puluhan ya, al-alamuna, sinuna, ulu, aroduna, iliyuna, ahluna, banuna, dan masih ada beberapa lagi. Tapi yang paling banyak tuh ya ini. Afwan telat. Waalaikumsalam, alhamdulillah Ibu. Ya. Baik. Ini nih, ayah. Baik. Ini yang mana yang sudah kita bahas. Sebelum kita lanjut ke tempat yang kedua, yaitu al-asmaul khamsah, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke pembahasan al-asmaul khamsah. Gimana? Ya ada ya? Baik. Kalau tidak ada, kita langsung bahas yang kedua. Kapan wau menjadi tanda bagi rofa? Setelah jamak mudzakkar salim adalah al-asmaul khamsah. Ya, kalau di terjemahan Letterlock artinya isim yang 5 ya. Al-asma'u ini jamak dari ismun, al-khamsah ini naatnya ya, isim yang 5. Baik. Adat boleh jadi naat ya. Boleh jadi naat ya. Baik, apa sih yang isim yang 5 itu? Hiya hadhil alfadhul mahsurah allati 'addaha al-mu'allifu. Yaitu lafaz-lafaz yang sudah ditentukan oleh mu'allif dan sudah ditentukan ya. Yaitu lafaz abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dzu malin. Yang 5 itu yang abu, akhu, hamu, fu, dan dzu. Adapun yang domir ka itu mudhof ilaih saja. Begitupun malin mudhof ilaih ya. Yang 5 ini termasuk al-asmaul khamsah. Ya. Al-asmaul khamsah yang kalau rafa maka tandanya adalah waw. Baik. Sebelumnya kita bahas abu ini apa? Abu ini artinya ayah ya. Ayah, bapak ya. Akhu, saudara laki-laki. Hamu, ipar, mertua, menantu, bisa mananya agak banyak deh. Fu, kalau fu ini mulut ya. Zu, kalau zu sahib, pemilik ya. Di mana sahib. Jadi 5 ini termasuk al-asmaul khamsah. Dalam beberapa literasi kitab nahwu ada mengatakan al-asma'u sittah. Jadi ada 6. Ya. Ada 6.
Di antaranya adalah kitab Alfiyatu Ibnu Malik, ya, Alfiyahnya Ibnu Malik itu mengatakan dia ada 6. Apa satunya lagi? Satunya adalah kata hanu, hanuka. Nah, cuma ulama banyak yang berpendapat bahwa hanu ini banyaknya atau sering itu tidak seperti al-asmaul khamsah. Dia kalau rofa pakai doma saja seperti isim mufrad hanu saja gitu. Ya, sehingga tidak memasukkan kata hanu kepada al-asmaul khamsah gitu ya. Baik. Al-asmaul khamsah itu dirofakkan pakai wawu dengan syarat. Ya. Al-asmaul khamsah itu dirofakkan dengan wawu dengan syarat, ada syaratnya. Di sini syaratnya ada 6. Yang 6 ini terbagi menjadi 2. 4 pertama itu berlaku ke 5 kata tersebut ya. 5 kata tersebut, 4 syarat tersebut berlaku pada 5 kata semuanya tanpa terkecuali. Adapun yang kelima dan keenam itu syarat hanya beberapa kata saja. Nanti akan kita bahas lebih detail. Apa syaratnya yang pertama? Isim yang 5 kalau dirofakan pakai wawu, yang pertama adalah antakuna mufrodatan. Dia harus bentuknya mufrad, bentuk tunggal. Tidak boleh kalau misalkan kita musanakan, kita jamakkan misalkan. Abun, abuka, misalkan kalau kita jamakkan jadi abau. Nah, itu udah nggak masuk pembahasan sini. Kenapa? Karena kalau misalkan sudah dijamakkan, berarti sudah masuk kepada jamak taksir kaidahnya. Kembali yang tanda pertama itu domah. Jadi kalau ayah-ayahmu maka abaukum. Rofanya pakai domah. Jadi harus mufrad. Begitupun akhun, akhuka. Harus bentuknya mufrad, nggak boleh jamak. Karena kalau misalkan jamak, seperti misalkan ikhwatuka, ikhwanuka, maka kembali kepada kaidah jamak taksir. Artinya kalau rofa, dia pakai domah. Gitu ya. Dia harus mufrad, nggak boleh jamak. Juga nggak boleh musanna. Kalau misalkan abuka jadi abawaka. Nanti tanda rofanya pakai alif mengikuti kaidah musanna nanti yang ketiga. Ya. Kan tanda rofa ada 4, ada domah, wawu dan alif nanti ada yang ketiga insyaallah. Itu adalah musanna ya. Jadi ini syarat yang pertama harus mufrad, nggak boleh dimusanakan, nggak boleh jamak. Ini syarat yang pertama. Sampai sini jelas syaratnya? Paham? Sudah paham ya? Paham, Ustaz. Insyaallah. Yang kedua adalah antakuna mukabbarotan. Dia harus bentuknya mukabbaroh. Apa mukabbaroh? Mukabbaroh maksudnya dia nggak boleh ditaskir. Abuka jadi ubayyu. Nanti kalau dalam ilmu sorof nanti ada bentuk tasgir, musaggor. Jadi satu kata yang diubah menjadi ditasgirkan. Yang itu nanti punya makna lain. Seperti misalkan kecil dalam artian fisiknya, seperti kolamun itu kan pulpen. Kalau kita tasgirkan kulaimun, maka artinya pulpen kecil. Gitu. Ya. Atau bisa juga misalkan bentuk penghinaan. Ya, bentuk penghinaan. Misalkan ada nama orang, kita bentuk tasgir, itu bentuk penghinaan. Atau bisa juga bentuk penghormatan. Bentuk rasa kasih sayang misalkan. Seperti Anas, kalau ditasgir jadi Unais. Ya, sebagaimana Nabi memanggil Anas jadi Unais, seperti itu. Jadi mukabbar udah bentuknya abu, aku, hamu, fu'zu, nggak usah diubah-ubah. Pokoknya nggak boleh ditasgir, nggak boleh musanna, nggak boleh jamak. Ini syarat yang kedua, harus mukabbar, lawan dari musaghar ya. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, antakuna mudhafatan. Dia harus mudhaf. Maksudnya apa? Dia tidak boleh lawan ini ya, lupa saya. Dia nggak boleh berdiri sendiri, harus ada mudhafnya. Karena kalau berdiri sendiri nanti misalkan kayak abun, abuka itu nanti kalau berdiri sendiri bukan mudhaf, maka kalau rafa pakai domah jadi abun. Misalkan kalau kita bikin kata saya punya ayah misalkan. Li abun. Nah, ini kan abun dia termasuk yang 5, tapi dia di sini tidak mudhaf. Ya. Dia tidak mudhaf, dia berdiri sendiri. Saya lupa namanya apa sih mudhaf itu? Mufrad. Mufrad, nah ya mufrad betul. Mufrad lawan mudhaf ya. Li abun. Jadi abun di sini rafanya pakai domah. Kembali kepada kaidah yang pertama itu si mufrad.
Kok bisa sih nggak pakai wawu? Kan yang isim yang 5 karena dia nggak mudhof. Nggak ada mudhof ilaihnya, dia nggak punya. Beda kalau misalkan kita katakan ana abuka, saya ini ayahmu. Nah, abu di sini dia khobar dari anak. Dia khobar marfu, tanda rafa'nya pakai wawu, bukan domah. Kok beda dengan yang pertama? Karena dia mudhof. Karena dia punya mudhof ilaih ka-nya itu. Ya, begitu. Jadi dia kalau dirafa'kan pakai wawu, dia harus mudhof, harus punya mudhof ilaihnya. Baru muncul wawunya, seperti itu. Paham ini ya? Harus mudhof. Enggak boleh mufrad. Ya. Khalian anil idhofah, ya, enggak boleh seperti itu. Ini syarat yang ketiga. Mufrad, enggak boleh musanna, enggak boleh jama', mukabbar, enggak boleh musaghar, mudhof, enggak boleh dia mufrad. Maksudnya lepas dari idhofah. Yang keempat adalah antakuna idhofatuha li ghairi ya'il mutakallim. Tadi kan syarat yang ketiga adalah mudhof ya. Nah, yang keempat adalah mudhof ilaihnya enggak boleh bentuknya ya mutakallim, enggak boleh. Pokoknya selain ya mutakallim. Kenapa? Karena kalau misalkan kata isim yang 5 ini diidhofahkan kepada ya mutakallim, maka dia masuknya pembahasan istighalul mahalli bi harakatil munasabah. Masuk kepada kaidah yang isim mufrad lagi. Misalkan Abi fi Makkah. Ayahku di Makkah. Nah, kata Abi di sini itu mubtada. Marfu, tanda rofanya adalah domah. Domah yang muqaddarah bukan wawu. Kok bisa? Padahal dia itu mufrad, dia muqabbarah, dia mudhof. Kok bisa? Kenapa? Karena syarat yang keempat tidak terpenuhi. Karena dia idhofahnya mudhof ilaih itu yang mutakallim. Sementara syarat isim yang 5 dirofakkan dengan wawu adalah idhofahnya, mudhof ilaihnya, pokoknya selain yang mutakallim aja. Misalkan contoh Abu Bakrin afdhalus sahabah. Abu Bakar itu adalah sahabat yang paling utama, paling mulia. Ya. Nah, di sini kata Abu itu mubtada, marfu. Tanda rofa'nya adalah wawu. Kenapa beda dengan yang Abi fi Makkah? Karena Abu ini memenuhi syaratnya. Dia mufrad, bukan musanna, bukan jama'. Yang kedua mukabbar, dia bukan bentuk tasghir. Yang ketiga dia mudhof, karena Bakri ini mudhof ilaihnya. Yang keempat, mudhof ilaihnya itu bukan ya mutakallim, kata Bakrin dia. Jadi ini 4 syarat yang berlaku semuanya. Abu, aku, hamu, fu, dan zu. Mufrad, mukabbar, mudhof, dan idhofahnya nggak boleh kepada ya nggak boleh kepada ya mutakallim. Harus selain ya mutakallim. Ini 4 syarat yang berlaku semuanya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada? Oke. Kalau nggak ada, nah ini 4 syarat yang berlaku semuanya. Yang kelima dan keenam ini syaratnya hanya berlaku kepada beberapa kata saja. Ya. Yang kelima misalkan antakuna fu khaliyatan minal mimi. Syarat yang kelima adalah khusus kata fu, mulut. Dia dirofakan dengan wawu dengan syarat dia mimnya harus dihapus. Karena asal kata fu itu adalah famun. Famun ya, mulut. Nah, kalau tetap masih ada mim, maka dia mengikuti kaidah yang pertama, yaitu isim mufrad. Jadi kalau rafa pakai domah, misalkan famuka nadhifun. Mulutmu itu bersih. Ini bisa pujian, bisa celaan ini. Famuka nadhifun. Ini famu itu mubtada. Mubtada, dia marfu, tapi tanda rafanya domah. Kok bisa bukan wawu? Karena ada mim di situ. Ya, karena ada mim. Jadi masuk kepada kaidah yang kaidah isim mufrad. Tapi kalau seandainya kita hapus mimnya baru boleh. Misalkan fuka nazifun. Mulutmu itu bersih gitu. Ya. Nah, di sini kata fuka
itu fu-nya itu mubtada. Dia marfu, tanda rafa'nya adalah wawu. Kenapa bukan domah? Karena dia memenuhi syarat yang 5 ini. Dia mufrad, bukan musanna jama, dia mukabbaroh, bukan musaggar, bukan bentuk tasghir. Yang ketiga dia mudhof, ada mudhof ilaihnya itu huruf kafnya, dhamir kaf. Terus yang keempat dia idhofahnya itu kepada selain yang mutakalim. Jadi di sini kaf bukan yang mutakalim. Dan yang kelima adalah dia mimnya dihilangkan. Jadi maka kalau rofa tandanya adalah waw. Jadi fuka nadhifun. Ini syarat yang kelima khusus pada kata fu. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas insya Allah ya? Baik. Ini syarat yang kelima khusus kata fu. Syarat yang keenam ini khusus untuk kata zu. Khusus kata zu. Apa? Antakuna zu bima'na sahib. Yaitu kata zu di sini bermakna sahib pemilik. Seperti zu malin, zu ilmin, ya. Dzul fadli misalkan. Dzul aidi ya bisa juga. Ya, harus bermakna sahib. Memang ada selain makna sahib ada. Ada beberapa kabilah, satu kabilah yaitu kabilah Ta'i itu berpandangan bahwa kata zu itu salah satu maknanya adalah dia isim mausul. Jadi zu itu isim mausul bermakna alladzi. Contoh misalkan apa ya? Zahaba zu qoma. Telah pergi orang yang berdiri. Dari sini zahaba zu qoma, zu di sini bukan bermakna sahih tapi bermakna alladzi. Jadi zahaba alladzi qoma. Jadi ada kabilah Ta'i namanya. At-Ta'i, dia memandang bahwa kata zu ini salah satu maknanya adalah isim mausul. Jadi bukan bermakna sahib. Nah, kalau seperti ini dia tidak masuk kepada pembahasan al-asmaul khamsah. Kenapa? Karena syarat untuk kata zu dia harus bermakna sahib, artinya pemilik. Ya, seperti itu. Dan agak jarang sih memang kalau untuk ini ya. Baik, nah ini 6 syarat untuk al-asmaul khamsah. 4 syarat pertama berlaku untuk semuanya. Syarat yang kelima berlaku hanya untuk kata fu, harus lepas ada mimnya. Yang keenam, ini syaratnya hanya berlaku untuk kata zu saja. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lihat bagaimana cara mengi'rabkan isim yang 5 ini. Gimana, ada pertanyaan? Mau nambahin boleh nambahin. Mungkin saya ada yang kurang. Gimana? Insya Allah jelas ya? Baik. Kalau jelas, nah sekarang kita latihan mengi'rabkan bagaimana i'rab al-asmaul khamsah. Baik, di sini ada 3 kalimat. Tiga-tiganya dari Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah wa abuna syaikhun kabirun. Dan ayah kami ini adalah seorang tua, orang udah tua gitu. Udah syekh kabir. Ini dalam surat Yusuf ya. Di sini kata abu itu mubtada. Ya, kata di sini poin kita adalah kata abu ya. Bagaimana cara mengi'rabkan abu mubtadaun? Abu ini adalah mubtada. Marfu'un, dia marfu. Karena kita tahu bahwa hukum mubtada itu rafa, ya. Wa alamatu raf'ihi al-waw. Dan tanda rafa'nya adalah waw, abu. Kelihatan wawunya ya. Niyabatan 'anid dhammati. Sebagai pengganti dari dhammah. Karena kan kalau rafa kan tanda asliyahnya itu kan huruf dhammah kan? Dari sini dijelaskan tanda rafa'nya adalah waw sebagai pengganti dari dhammah. Lalu muncul kok kenapa pakai waw bukan dhammah? Disebutkan li'annahu minal asma'il khamsati. Karena dia termasuk isim yang 5. Dan di antara kaidah isim yang 5 atau al-asma'ul khamsah adalah kalau rafa pakai huruf waw bukan dhammah. Tambah lagi wa huwa mudhafun. Nah, selain mubtada dia juga menjadi mudhaf. Ya. Ini cara mengi'rabkan al-asma'ul khamsah.
Paham ya? Wa abuna syaikhun kabir. Baik. Perkataan saudara-saudara Nabi Yusuf ini. Sekarang kata aku ini tiga-tiga dari surat Yusuf ini. Ini anak aku, Kak. Ini perkataan Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudaranya. Siapa? Bunyamin ya. Bunyamin. Beliau katakan setelah lama tidak bertemu, akhirnya ketemu juga. Ini anak aku, Kak. Saya ini saudara kamu, ya. Aku di sini pembahasan kita. Bagaimana cara mengidaukannya? Aku ini khobaru inna. Dia khobar inna. Loh, ini bukan khobar anak, bukan. Nah, kalau anak ini domir fasal namanya. Tapi boleh kalau misalnya kita idaukan, aku di sini khobar anak. Jadi jumlah khobar inna-nya itu adalah jumlah ismiyah anak aku, Kak, boleh. Tapi kalau misalkan maknanya lebih kuat lagi, jadikan anak itu sebagai domir fasal. Sesungguhnya saya benar-benar saya ini saudara kamu gitu. Itu salah satu maknanya. Ada penekanan di situ. Oke. Aku itu khobaru inna marfu'un. Nah, sudah belajar durus lugah jilid 2 udah selesai itu. Khobar inna marfu' ya, yang masuk fi ismina. Khobaru inna marfu'un. Wa alamatu raf'ihi al-wawu, dan tanda rafa'nya adalah wawu. Kenapa bukan dhamma? Niabatan ini dhammati, sebagai pengganti dari dhamma. Karena dhamma itu adalah alam asliyah. Kenapa bukan dhamma? Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia bagian dari isim yang 5. Wa huwa mudhafun, dan dia juga sekaligus menjadi mudhaf. Mudhaf dari kata ka'fnya ya, seperti itu. Ini kata aku. Bisa juga misalkan contoh yang ketiga, wa innahu ladzu ilmin. Sesungguhnya ia memiliki ilmu. Ya. Di sini pembahasan kita kata zu-nya. Zu di sini sebagai khabar inna. Ya, khabar inna. Isim innanya dhamir ha itu innahu. Adapun ladzu, lamnya itu lam muzahlaqah namanya. Ilminnya mudhaf ilaih. Zu itu adalah khabaru inna. Dia khabar inna sama seperti kalimat yang kedua. Marfu'un, dan dia hukumnya marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-wawu, dan tanda rafa'nya adalah wawu niyabatan 'anil dhammati, sebagai pengganti dari dhammah. Niyabah itu artinya pengganti ya, atau mewakili bisa. Li'annahu minal asmaul khamsati. Kenapa dia wawu bukan dhammah? Karena dia termasuk bagian dari isim yang 5, wa huwa mudhafun, dan dia juga sekaligus menjadi mudhaf dari kata ilmin. Nah, ini cara mengirabkan al-asmaul khamsah. Sampai sini ada pertanyaan? Gimana? Insyaallah paham ya? Ini kalau ibu diam berarti tanda paham insyaallah ya. Oke. Nah, ini tanda tempat yang kedua ya. Kapan wawu menjadi tanda bagi rafa, yaitu ketika kata tersebut ada al-asmaul khamsah. Tapi tentu dengan syarat yang sudah tadi dijelaskan. Yang pertama jamak mudzakkar salim, yang kedua al-asmaul khamsah. Dua kata ini kalau dirafakan pakai wawu, bukan dhammah ya. Niyabatan anid dhammah. Nah, ini dua ini saja untuk wawu. Nanti insyaallah pada pertemuan selanjutnya adalah alif. Alif menjadi tanda bagi rafa pada satu jenis kata itu musanna insyaallah. Baru nanti yang terakhir adalah nun menjadi tanda bagi rafa, yaitu pada al-af'alul khamsah insyaallah taala. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada insyaallah ya. Oke. Kalau enggak ada, nanti insyaallah akan kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Ibu Tati lagi di luar kayaknya nih. Nah, itu. Oke, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari sedikit ya. Semoga bisa masuk sebagai penambah bagi yang punya kajian bahasa Arab, sebagai nambal-nambal aja lah ini nambah ya. Ini saja mungkin yang bisa kita pelajari untuk sesi pertama. Nanti setelah sesi kedua akan kita lanjut beberapa menit lagi. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.